Islam itu harus radikal. Catat, Islam itu harus radikal. Sekali lagi, Islam itu harus radikal. Bapak Ibu sekalian, lihat nggak spanduk itu? Al-Quds aja mau terapkan khilafah Indonesia, biar mereka yang bahas. Ntar kalau Anda bahas, lapar, makar siang, makar malam, makar subuh, makar pagi, namanya sarapan. Khilafah, Al-Quds. Orang itu belajar agamanya saja ke Profesor Moses Saron di Yerusalem University, Israel. Yahudi itu pakarannya kalau adu domba. Khilafah. Sekali lagi, khilafah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi Yahudi udah pasti Israel, Israel belum tentu Yahudi. Yahudi pasti Israel, Israel belum tentu Yahudi. Terjungkal, Haikal Hasan dihajar Ustadz Suparman dan Islah Bahrawi. Ini kan ada jelas di situ dikatakan akan melaksanakan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Berarti sekarang, bukan di akhir zaman. Jadi kalau akhir zaman tidak masalah. Persepsi Bapak hanya membaca. Tabayun dong, undang dong, ngobrol dong, duduk dong, musyawarah dong. Coba artikan dulu. Melaksanakan Islam secara kafah di bawah khilafah Islamiyah. Berarti sekarang, bukan akhir zaman. Kalau akhir zaman kita tunggu aja. Ya memang Pak. Memang kita tunggu. Ya kenapa mau laksanakan kita tunggu Pak. Islam secara kafah sekarang? Ini yang kita suka, ini yang kita sangat menyambut positif. Ini sebuah kepastian gitu loh. Situasi yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Yang saya katakan, yang kita maksud khalifah ya, yang khilafah ya. Ini sebuah pola pikir yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Khilafah itu adalah bagian daripada ajaran Islam yang mengatakan bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam. Dari mana? Jangan kerdilkan Islam seolah-olah Islam itu mewariskan sistem politik yang penuh darah itu, penuh dengan pembunuhan, penuh dengan penyelewengan, baik terhadap syariat maupun hakikat. Indonesia, biar mereka yang bahas. Ntar kalau Anda bahas, lapar, makar siang, makar malam, makar subuh, makar pagi, namanya sarapan. Khilafah, Al-Quds. Sombong amat. Bapak Ibu sekalian, lihat nggak spanduk itu? Al-Quds aja mau terapkan khilafah. Bisa dijadikan khalifah di muka bumi, iya, jelas di dalam Al-Quran. Tapi jangan kemudian diolah seolah-olah ada sistem politik bernama khilafah. Mula wong nek wong maju pasti tidak mundur lagi membahas khilafah. Karena khilafah itu dibahas Sayyidina Ali kali Muawiyah niku paten-patenan. Song-songlah perubahan besar dunia menuju khilafah. Takbir, 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 takbir. Bapak Ibu sekalian, lihat nggak spanduk itu? Al-Quds aja mau terapkan khilafah Indonesia, biar mereka yang bahas. Ntar kalau Anda bahas, lapar, makar siang, makar malam, makar subuh, makar pagi, namanya sarapan. Khilafah, Al-Quds. Takbir, takbir. Khilafah. Sekali lagi, khilafah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pendakwah Ustadz Haikal Hasan mengklaim kota Yerusalem atau Al-Quds sedang mempersiapkan diri untuk menerapkan sistem khilafah. Dia lantas menyindir Indonesia yang selama ini dikenal keras menolak sistem ini karena dianggap bertentangan dengan ideologi bangsa. Pernyataan Haikal diucapkan dalam sebuah video singkat yang diunggah oleh seorang pengguna Twitter. Si Antek Orba pendusta, mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, nyata-nyata mendukung khilafah, netizen mengungkapkan dalam keterangan unggahannya. Sementara itu dalam video tersebut, mantan pengurus persaudaraan alumni 212
itu tampak sedang berada di sebuah tempat yang tampaknya di kawasan Timur Tengah. Dia tampak berdiri di depan sebuah masjid, dan di gerbang masjid itu terpasang sebuah spanduk dengan tulisan Arab. Bapak Ibu sekalian, lihat nggak? Spanduk itu Al-Quds. Al-Quds saja mau terapkan khilafah, ujar Haikal Hasan, sembari menunjuk spanduk tersebut. Terkait spanduk itu, Haikal pun lantas menyindir Indonesia. Ia mengatakan tak mau membahas khilafah di NKRI, lantaran nantinya dia akan dituding nakal. Indonesia biar mereka yang bahas, ntar kalau saya yang bahas, makar lapar, makar siang, makar malam, makar subuh, makar pagi, namanya sarapan, tutur Haikal Hasan. Khilafah Al-Quds, tegas Haikal Hasan. Khilafah itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya, saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada, karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Tidak ada. Ini yang kita suka, ini yang kita sangat menyambut positif. Ya, ini sebuah kepastian gitu loh. Situasi yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Yang saya katakan, yang kita maksud khalifah ya, yang khilafah ya. Ini kan ada jelas di situ dikatakan akan melaksanakan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Berarti sekarang, bukan di akhir zaman. Jadi kalau akhir zaman tidak Itu masalah. kan persepsi Bapak, hanya membaca. Tabayun dong, undang dong, ngobrol dong, duduk dong, musyawarah dong. Coba artikan dulu. Melaksanakan Islam secara kafah di bawah khilafah Islamiyah. Berarti sekarang, bukan hari zaman. Kalau hari zaman kita tunggu aja. Ya memang Pak, memang Ya, kita tunggu. Ya kenapa mau laksanakan Memang kita tunggu Pak. Islam Akhir secara zaman kafah itu sekarang? Biasa, ini yang kami tunggu. Baru kali ini gitu loh. Baru kali ini ada ajakan yang sangat positif seperti ini. Yang harus kita lakukan di dalam perubahan besar ini adalah menegakkan khilafah, 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 khilafah. Itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya, saya akan mengkampanyekannya. Tapi pasti itu tidak ada, karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Tidak ada. Khilafah itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Yang mengatakan bahwa khilafah ini adalah ajaran Islam. Dari mana? Jangan kerdilkan Islam seolah-olah Islam itu mewariskan sistem politik yang penuh darah itu, penuh dengan pembunuhan, penuh dengan penyelewengan, baik terhadap syariat maupun hakikat. Ini sebuah pola pikir yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Melangkah dalam barisan menjadi garda terdepan dalam perjuangan khilafah takbir. Mereka ingin ganti menjadi bentuk negara lain. Mereka ingin ganti menjadi khilafah. Maka wajib bagi kita semua, fardu ain bagi kita semua untuk melawan mereka. Harus gagah berani, harus berani berada di garda terdepan. Ini kan ada jelas di situ dikatakan akan melaksanakan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Berarti sekarang, bukan di akhir zaman. Jadi kalau akhir zaman tidak Itu masalah. kan persepsi Bapak, hanya membaca. Tabayun dong, undang dong, ngobrol dong, duduk dong, musyawarah dong. Coba artikan dulu. Melaksanakan Islam secara kafah di bawah khilafah Islamiyah. Berarti sekarang, bukan hari zaman. Kalau hari zaman kita tunggu aja. Ya memang Pak, memang kita tunggu. Ya kenapa mau laksanakan Memang kita tunggu Pak. Islam Akhir secara zaman kafah itu sekarang? Manusia dijadikan khalifah di muka bumi, iya, jelas di dalam Al-Quran. Tapi jangan kemudian diolah seolah-olah ada sistem politik bernama khilafah. Mula uang nih bak, nek uang maju pasti tidak mundur lagi membahas khilafah. Karena khilafah itu dibahas Sayyidina Ali kali Muawiyah, liku paten-patenan. Pendakwah Ustadz Haikal Hasan mengklaim kota Yerusalem atau Al-Quds sedang mempersiapkan diri untuk menerapkan sistem khilafah. Dia lantas menyindir Indonesia yang selama ini dikenal keras menolak sistem ini karena dianggap bertentangan dengan ideologi bangsa. Pernyataan Haikal diucapkan dalam sebuah video singkat yang diunggah oleh seorang pengguna Twitter.
Si Antek Orba pendusta mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW, nyata-nyata mendukung khilafah, netizen mengungkapkan dalam keterangan unggahannya. Sementara itu dalam video tersebut, mantan pengurus persaudaraan alumni 212 itu tampak sedang berada di sebuah tempat yang tampaknya di kawasan Timur Tengah. Dia tampak berdiri di depan sebuah masjid dan di gerbang masjid itu terpasang sebuah spanduk